Halo semuanya, perkenalkan aku Meli. Kali ini aku ingin bercerita mengenai salah satu buku yang sudah aku baca berjudul Revive Your Heart, karya Ustadz Nouman Alihan. Ya, yang ini mungkin familiar di YouTube kalian. Jadi Ustadz Nouman Alihan ini juga banyak sekali membuat konten dakwah melalui YouTube. Menurut aku kontennya sangat menuduhkan dan recommended. Jadi mungkin bisa kalian cek. Kemudian kalau kita lihat dari judulnya ya, Putting Life in Perspective. Nah, perspektif yang dimaksud di buku ini kalau menurut pemahamanku itu adalah perspektif Al-Quran, karena memang buku ini ya ini adalah buku religi yang mengajak kita untuk memandang kehidupan ini dari kacamata Islam, dari POV Al-Quran, dan mengajak kita untuk senantiasa hidup dengan cara yang positif dan senantiasa berprasangka baik kepada takdir Allah. Oke, kalau kalian mau lihat bukunya ya. Jadi dari part 1 itu membahas tentang doa, lalu part 2-nya membahas tentang komunitas muslim, lalu yang ketiga tentang finansial, lalu lanjut yang keempat itu tentang ini, isu-isu kontemporer, dan juga yang kelima ditutup dengan bahasan tentang akhirat. Ini ada ayat-ayat Al-Qur'annya juga, jadi kita emang juga banyak menyitasi gitu ya dari ayat-ayat Al-Quran sih. Menurutku pribadi buku ini tuh sangat bagus dan banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari 5 pokok bahasan tadi. Tapi kali ini yang ingin aku highlights dan sangat mengena di aku adalah pembahasannya mengenai doa. Ini masih di part 1 sih, mengenai doa. Buku ini itu bisa merubah paradigma aku tentang doa. Jadi sebelumnya aku kadang terbersit pikiran seperti kenapa ya Allah tidak mengabulkan doaku? Aku inginnya ini tapi malah dikasih cobaan itu. Aku inginnya ini malah dikasih itu. Aku sudah berdoa tapi kenapa hidupku gitu-gitu aja? Atau gitu mah nggak usah berdoa sekalian gitu loh. Orang-orang yang nggak berdoa aja mereka bisa dapat kehidupan yang jauh lebih bahagia daripada yang aku dapatkan sekarang gitu. Terus aku yang sudah nangis-nangis ini dapatnya apa gitu? Astagfirullahaladzim, tapi pikiran-pikiran jahat seperti itu pernah terbersit di pikiran. Nah, segala keraguan dan kegundahan itu akhirnya terjawab melalui buku ini. Akhirnya aku tahu bahwa doa itu tidak sama dengan kita mengorder sesuatu di restoran. Jadi ketika kita mengorder makanan di restoran, itu kita bayar. Kalau misalkan kita order gado-gado tapi dikasihnya soto, itu kita berhak marah karena we pay for it, kita bayar kan. Nah, bedanya di sini adalah ketika kita berdoa itu kita nggak bayar, we pay nothing. Nah, kalau misalkan kita mau bilang tapi kan kita sudah beribadah semaksimal mungkin, kita sudah berdoa sesuai syariat dan sebagainya, tapi at the end tuh sebenarnya Allah tidak butuh ibadah kita gitu kan. Bahkan kalau kita lihat ya, rahmat Allah itu kan luas. Allah itu tidak hanya memberikan kesejahteraan kepada kita yang berdoa, tapi bahkan kepada mereka yang tidak berdoa aja Allah masih memberikan rahmat dan rezeki gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah itu memprovide semua manusia di dunia ini, lalu apa poin dari doa yang kita lakukan selama ini gitu. Nah, doa itu bukan memaksa, doa itu bukan mengorder sesuatu, doa itu lebih dari itu. Bahkan di buku ini tertulis bahwa doa is the center of religion. Doa itu adalah penghubung antara kita dengan Tuhan, dengan Allah. Hanya melalui doa lah kita bisa terhubung dengan Allah, ya kan? Nah, ketika kita berdoa pun sebenarnya saat itu kita sedang berpartner dengan Allah. Jadi Allah adalah partner perjuangan kita dan Allah menemani kita lewat doa. Doa itu sejatinya juga merupakan pengakuan bahwa hanya Allah yang memampukan kita dan kita membutuhkannya. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah apa yang kita butuhkan. Karena Allah ketika memberikan kita sesuatu, ketika menakdirkan sesuatu, Ia memutuskan itu dengan perfect knowledge, dengan pengetahuan yang sempurna. Sedangkan manusia ketika merencanakan dan mengangan-angankan sesuatu, kita membuat perencanaan itu berdasarkan pengetahuan yang terbatas. Sedangkan pengetahuan Allah, pengetahuan Tuhan itu melebihi apa yang kita tahu selama ini. Jadi percaya aja bahwa apa yang dikasih Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Dan selalu yakin bahwa Allah tidak pernah membenci kita dan Allah juga tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalaupun kita masih merasa kalau hidup ini tidak adil, maka ya memang mungkin hidup ini tidak adil. Itulah mengapa Allah menciptakan akhirat, di mana segala sesuatunya akan diadili seadil-adilnya di sana. Dan bab tentang akhirat ini dibahas di part 5, di bab terakhir. Di
Di situ intinya adalah kita jangan berhenti untuk berbuat baik dan beramal soleh, karena kehidupan kita yang sebenarnya di akhirat kelak itu ditentukan dengan apa yang kita lakukan di dunia yang singkat ini. Benar sekali kalau dunia hanya senda gurau belaka, tapi jangan sampai menganggap remeh dunia, karena memang ya, segala sesuatu akan ada konsekuensi dan balasannya. Jadi be kind everyone. Oke, wallahu a'lamu bishawab. Ini self reminder aja sih. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.